Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel aku. Apa kabar nih semuanya? Aku harap kalian dalam kondisi baik-baik saja, sehat walafiat, tanpa kekurangan apapun, sehingga bisa menjalankan seluruh kewajiban kalian, baik di pekerjaan, mungkin pendidikan, dan lain sebagainya, dapat berjalan dengan lancar tanpa rintangan apapun gitu ya. Oke, jadi mungkin kalian ingat ya kan, pada awal tahun 2020 kemarin, tepatnya pada bulan Januari, aku pernah posting sesuatu di Instagram dan juga di Facebook ya kan, memberikan space buat kalian in case kalian punya pertanyaan terkait dengan beasiswa gitu loh, dimana nanti pertanyaan-pertanyaan yang menurut aku cukup menarik untuk dijawab, nanti bakalan aku bawa ke YouTube channel aku ya kan, biar tidak cuman kalian aja nanti yang dapat menikmati, tapi juga ada orang-orang lain yang mungkin baru kenal aku dan juga baru connect di channel aku gitu loh. Dan ternyata ada salah satu pertanyaan menarik gitu loh yang diungkapkan, tapi tidak di Facebook dan juga di Instagram, melainkan secara langsung dipertanyakan ke aku. Dia nanya sama aku yang orangnya nggak boleh aku sebut ya kan, karena aku udah janji sama dia aku nggak bakalan nyebutin namanya ya kan. Pertanyaan dia adalah sederhana, Kak, apakah ada universitas di Amerika Serikat itu yang tidak mengharuskan aku untuk submit TOEFL, baik itu TOEFL IBT maupun IELTS seperti itu ya kan. And I was thinking like a first second, oh my god, kayaknya ini menarik deh pertanyaannya, kalau misalnya nanti aku bisa sharing dengan teman-teman yang lain gitu loh, karena memang aku punya beberapa informasi tentang universitas-universitas di Amerika yang tidak mengharuskan kalian untuk punya TOEFL score minimum ya kan. Namun mereka mampu berani untuk menerima kalian seperti itu. Gimana? Penasaran nggak tentang universitas apa aja sih di Amerika Serikat itu yang tidak mengharuskan kalian untuk submit TOEFL dan juga IELTS? Oke, tapi sebelum itu aku pengen berterima kasih dulu sama kalian semuanya yang sudah subscribe aku, terus kemudian juga komen dan juga memberikan feedback yang positif, konstruktif, dan baik-baik banget ya kan, baik di channel YouTube aku maupun juga di media sosial lain yang yang cukup banyak, yang orang-orang yang nggak pernah aku kenal sebelumnya gitu loh, tapi kayak kita udah kenal sejak lama gitu loh, hanya gara-gara aku bikin video konten yang seperti ini. So thank you so much you guys gitu loh, tanpa kalian mungkin channel ini nggak bakalan sustain, nggak bakalan ada sampai saat ini juga gitu loh. So without further ado, langsung aja ya kita bahas tentang universitas-universitas di Amerika Serikat yang menerima mahasiswa internasional tanpa harus submit, atau paling tidak mengharuskan TOEFL minimum untuk bisa diterima oleh mereka. Oke. Jadi yang pertama adalah the University of North Alabama. Sebagaimana namanya, University of North Alabama ini merupakan salah satu universitas negeri yang terletak di Alabama gitu loh. Dan menurut informasi yang ada di Wikipedia, universitas ini memiliki motto Veritas Lux Orbis Terrarum, atau yang kalau misalnya di bahasa Inggris kan itu adalah Truth and Light of the World gitu ya. University of North Alabama adalah lembaga publik yang didirikan pada tahun 1830. Universitas ini memiliki total pendaftar sarjana sebanyak 6.196. Adapun lokasinya adalah terletak di pusat kota serta memiliki ukuran kampus seluas 200 hektar. Sistem pendidikan di sini menggunakan kalender akademik berbasis semester atau kurang lebih sama kayak di Indonesia. Hanya saja bedanya kalau di Indonesia semesternya itu terbagi menjadi semester 1 sampai 8, di Amerika Serikat itu terbagi menjadi semester spring dan juga semester fall atau semester musim gugur dan juga semester musim semi seperti itu. Adapun untuk semester 1, 2, 3, dan 4-nya sampai 8 di Amerika Serikat itu menggunakan sistem pembagian tahun. Jadi untuk yang tahun pertama itu mereka bilangnya freshman, untuk yang tahun kedua mereka bilangnya junior, tahun ketiga mereka bilang sophomore, dan yang terakhir itu mereka bilangnya senior. Dalam hal peringkat, University of North Alabama dalam US Best College edisi tahun 2020 adalah di tangga 43 untuk skala Universitas Regional Selatan. Sementara untuk hal biaya kuliah, di sini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu adalah biaya kuliah untuk mahasiswa dari Alabama sendiri, yakni sebesar 10.800 atau sekitar 160 juta.
Adapun untuk SPP bagi mahasiswa dari luar negara bagian Alabama adalah sebesar 20.400 US dollar atau setara juga dengan sekitar 300 juta per tahun. Hingga kini University of North Alabama menawarkan puluhan program yang terdiri dari 52 program S1, 22 program S2, serta 3 pendidikan spesialis yang terbagi dalam 5 sekolah tinggi, yakni 1. Anderson College of Nursing, yang kedua adalah College of Arts and Sciences, yang ketiga College of Business, yang keempat College of Education and Human Sciences, dan yang nomor 5 itu adalah College of Honors. Untuk diterima di universitas ini dapat dikatakan cukup mudah karena menurut data yang dilansir oleh College Scorecard, acceptance rate di University of North Alabama sebesar 70%. Dan untuk tahu informasi lebih lanjut tentang informasi general tentang University of North Alabama, teman-teman bisa langsung ngecek websitenya di www.una.edu, di mana di dalam website tersebut akan ada berbagai informasi, mulai bagaimana cara mendaftar, mengetahui lebih lanjut, connect dengan mereka, kegiatan mahasiswanya, alumninya, dan lain sebagainya di situ gitu loh. Dan termasuk juga diantaranya adalah test score ya teman-teman. Nah, without further ado, aku bakalan langsung saja ngejelasin di sini. Di sini dibilang bahwa language proficiency is required for all international student. This requirement can be in two ways, through a test score from recognized agency or through UNS English as second language program. Dengan kata lain, kalau misalnya nanti teman-teman pengen mendaftar di sini tapi tidak bisa untuk mendapatkan skor yang cukup bagus, baik berupa IELTS maupun IBT, maka teman-teman nanti bisa menggunakan tes skor yang ada di UNS sendiri, seperti itu. Lalu kemudian yang kedua adalah Seattle Central College. Sebagaimana namanya, Seattle Central College ini merupakan salah satu college yang atau kurang lebih sekolah tinggi lah ya, yang berada di negara bagian Washington gitu. UCC ini adalah salah satu dari 3 perguruan tinggi yang terdiri dari Seattle College District. Kolese ini memiliki populasi siswa internasional yang cukup besar yang dilayani oleh Divisi Program Pendidikan Internasional, serta banyak siswa imigran dan pengungsi yang mengambil kursus ASL melalui Divisi Studi Dasar dan Transisi. Seattle Central College juga mencakup Wood Construction Center and Seattle Maritime Academy yang berada di kampus terpisah untuk menampung peralatan dan ruang kerja yang sangat spesifik dan yang diperlukan. SCC menawarkan 2 program gelar sarjana terakreditasi, yakni Sarjana Sains Terapan dalam Ilmu Perilaku Terapan dan Sarjana Sains Terapan dalam Kesehatan Sekutu. Seattle Central College menawarkan 2 program gelar sarjana terakreditasi, Sarjana Sains Terapan dalam Ilmu Perilaku Terapan dan Sarjana Sains Terapan dalam Kesehatan Sekutu. Sifat terapan derajat menempatkan penempatan pada pengajaran keterampilan praktis versus teori. Selain itu, gelar Associate 2 tahun ditawarkan yang sesuai dengan perjanjian transfer langsung Washington atau DTA. DTA sendiri menjamin bahwa semua kredit yang diambil akan diterima untuk transfer ke Universitas Negeri di Washington untuk menyelesaikan gelar sarjana di lembaga itu untuk orang-orang yang mengejar gelar Bachelor of Art dan Bachelor of Science di luar Seattle Central. Hingga saat ini, Seattle Central memiliki setidaknya 15.000 mahasiswa dengan rasio 15:1, perbandingan antara mahasiswa dengan gurunya. Semua mahasiswa ini berasal dari 83 negara, serta lebih dari 50% merupakan mahasiswa dengan warna kulit yang beragam. Ini artinya SCC merupakan institusi yang cukup ramah terhadap mahasiswa dari berbagai latar belakang seperti ras, suku, agama, dan kebangsaan. Sehingga sangat cocok untuk kalian yang ingin kuliah di luar namun aman dari tindakan diskriminatif. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa langsung mengakses website resminya di seattlecentral.edu, di mana di dalam website tersebut akan menawarkan berbagai informasi-informasi yang dibutuhkan seperti halnya kondisi mahasiswa saat ini, terus kemudian mahasiswa internasional, para pengajar yang ada di situ, berikut komunitas-komunitas yang ada di dalamnya. Lalu bagaimana dengan nilai minimum bahasa Inggrisnya?
Menurut website Kolese ini, setiap mahasiswa tidak diwajibkan untuk menyetor nilai bahasa Inggris, baik itu skor TOEFL IBT maupun IELTS. Akan tetapi, semua mahasiswa yang mau masuk ke kampus ini diharapkan untuk mengambil placement test sebelum kuliah dimulai untuk mengukur tingkatan kemampuan bahasa Inggris yang kalian miliki. Jikapun kalian tidak mau ribet dengan placement testnya, kalian bisa juga kok memasukkan skor TOEFL IBT dan IELTS di mana skor untuk keduanya jauh lebih rendah dibandingkan dengan universitas umum lainnya, di mana untuk IBT cukup dengan nilai 64 atau setara dengan 507 untuk TOEFL ITP dan 6,0 untuk IELTS yang juga setara dengan 507 untuk ITP. Bagaimana? Mudah bukan untuk diterima di Kolese ini? Lalu kemudian yang terakhir adalah Brandeis University. Brandeis University ini berbeda dengan kedua universitas atau sekolah tinggi yang barusan, ya kan? Yang pertama dan yang kedua adalah karena kalau yang pertama dan kedua itu merupakan universitas negeri, sementara Brandeis University ini merupakan universitas swasta yang berada di Amerika Serikat, tepatnya di Boston, Massachusetts gitu, teman-teman. Brandeis University adalah lembaga yang didirikan pada tahun 1948. Universitas ini memiliki total pendaftar sarjana sebanyak 3.639 orang. Lokasinya adalah berada di pinggiran kota dan ukuran kampusnya adalah 235 hektar. Dengan demikian, tempat ini menjadi tempat yang cukup strategis dan juga kondusif untuk belajar kalian. Peringkat Universitas Brandeis dalam Best College edisi 2020 adalah Universitas Nasional nomor 40. Untuk dapat kuliah di sini, kalian harus merogoh kocek sebanyak 57.561 US dollar atau setara dengan sekitar 900 juta rupiah. The University of Brandeis ini terletak di Waltham, Massachusetts, dan jaraknya hanya 9 mil sebelah barat Boston. Selain stasiun televisi dan radio yang dikelola oleh siswa, Brandeis juga memiliki kelompok kegiatan keagamaan dan kinerja, organisasi layanan, kelompok kesadaran budaya, kelompok kinerja, dan banyak lagi yang lainnya. Adapun pusat kampus Shapiro berfungsi sebagai pusat kegiatan mahasiswa di kampus. Ada juga perumahan, teater, toko buku, kafe, perpustakaan, ruang pertemuan, dan galeri seni mahasiswa. Colmondelez, kedai kopi kampus, adalah hotspot lain untuk konser dan pertunjukan komedi. Juri Brandeis menerjunkan lebih dari 15 tim divisi 3 NCAA dan dikenal dengan tim sepak bola pria tangguh mereka. Lalu, bagaimana dengan skor bahasa Inggris? Menurut website kampus ini, Brandeis tidak mensyaratkan nilai minimum untuk kemampuan bahasa Inggris kalian. Katakanlah The Heller School for Public Policy and Management, di mana di dalamnya ada berbagai jurusan seperti PhD for Social Policy, MBA in Social Impact, MA in Sustainable Development, dan lain sebagainya, yang menyebutkan bahwa mereka tidak mematok nilai minimum untuk skor TOEFL maupun IELTS. Sebaliknya, mereka lebih memilih melihat kalian dari sisi holistik dengan mempertimbangkan segala aspek kemampuan dan nilai lebih yang kalian miliki. Misalnya, meskipun TOEFL kalian atau IELTS kalian tidak mencapai nilai target minimum, tapi kalian memiliki berbagai pengalaman terjun dalam bidang-bidang yang memang expert di dalamnya dan ada kaitannya dengan jurusan yang mereka tawarkan, maka kemungkinan kalian bisa di-consider untuk bisa menjadi mahasiswa di situ. Menurut saya pribadi, kampus ini cukup baik karena menurut data yang dikeluarkan oleh The US News, Brandeis ini memiliki jurusan Public Affairs terbaik di Amerika dan menawarkan berbagai program beasiswa bagi banyak orang lepas dari agama, ras, dan kebangsaan yang kalian miliki. Bagaimana? Sudah tahu kan universitas mana saja sih di Amerika yang tidak mensyaratkan kalian untuk menyetor TOEFL IBT dan IELTS minimum? Semoga salah satu kampus ini bisa jadi kampus kalian di masa mendatang ya. Oke, itu saja informasi yang dapat aku berikan dengan kalian. Semoga ini bermanfaat, semoga memberikan sudut pandang baru bagi kalian bagaimana sih sebenarnya kehidupan dan pendidikan di Amerika Serikat. Please jangan lupa untuk komentar, like, dan juga subscribe agar aku semakin semangat lagi untuk memberikan konten-konten yang baik, positif, dan juga halal pastinya. Akhirnya dari aku, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!